Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 Nurul Falah untuk melanjutkan materi yang kemarin tentang dinasti Ayyubiyah di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Langsung saja kita coba melihat kondisi Mesir pada masa dinasti Ayyubiyah. Kerajaan Mesir ya, sekarang menjadi negara Mesir yang berada di benua Afrika. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi banyak disibukkan dengan peperangan, disebabkan upaya untuk membantu Mesir dari beberapa negara Islam lainnya dari serangan tentara salib yang terang-terangan telah menyulut peperangan. Meski demikian, Salahuddin Al-Ayyubi ini meninggalkan kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat, pembangunan pendidikan, kepentingan rakyat, masalah pengadilan dan sebagainya. Pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi merupakan yang kompleks, keadaan kompleks meliputi keadaan keagamaan, keilmuan, pertanian, perdagangan, industri, dan keadaan kehidupan sosial. Dari keagamaan, Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat membenahi Mesir. Semasa Khalifah Fatimiyah dalam keadaan sangat terpuruk, Salahuddin Al-Ayyubi menghilangkan kekhalifahan Fatimiyah yang didominasi oleh orang-orang Syiah dan berkibar mazhab Syiah. Langkah selanjutnya penghapusan kekhalifahan Fatimiyah, merombak tatanan sosial dengan cara mengoptimalkan kinerja para juru dakwah agar masyarakat kembali kepada ajaran atau aliran Sunni yang sampai sekarang ini masih dipertahankan di negara Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi mengalihfungsikan Masjid Al-Azhar dan Masjid saja yang menjadi lembaga pendidikan, mempropagandakan dan mengajarkan mazhab Sunni, bangun madrasah, meningkatkan perhatian kepada perkembangan Sunni, dan hal ini menimbulkan rasa tidak senang di kaum Syiah. Mereka mengadakan pemberontakan, tapi upaya revolusi pengikut Syiah itu dapat diredam. Karena awalnya kan yang menguasai orang-orang Syiah ketika dinasti Fatimiyah ya, dinasti Fatimiyah menguasai itu orang-orang Syiah. Tapi ketika dinasti Ayyubiyah berkembang, ya akhirnya disingkirkan lah, karena memang semuanya dikuasai orang-orang Syiah. Kembali dihidupkan orang-orang Sunni. Walaupun dia melakukan pemberontakan tapi tidak berhasil, selalu dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Keadaan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi prioritas perhatian dari kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagai sultan memimpin dinasti Ayyubiyah, sehingga Salahuddin mendorong kesertaan para ulama membangun jasa-jasa Salahuddin di bidang ilmu pengetahuan, antara lain madrasah, institut, universitas, juga pendidikan majelis keilmuan, sering menyantuni kaum fakir miskin, bidang ilmuwan. Harapan mereka mampu menciptakan karya-karya penulis buku dan banyak memberikan pelajaran. Semasa pimpinan dinasti Ayyubiyah sangat mendukung pentingnya ilmu pengetahuan, kesejahteraan rakyat. Wajar kalau ketika itu banyak dibangun madrasah-madrasah yang jauh melebihi yang dibangun semasa kepemimpinan dari dinasti Fatimiyah maupun dinasti Abbasiyah. Kemudian bagaimana kondisi pertaniannya? Kondisi pertanian Sungai Nil, sehingga kitanya masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Bisa dikatakan bahwa Mesir merupakan negara agraris. Dengan kondisi ini Salahuddin sangat memperhatikan pertanian, membangun sarana pengairan, membuat kanal-kanal, memperbaiki jalan-jalan. Selain bentuk perhatiannya, Salahuddin juga mendukung potensi mereka menaruh perhatian kepada keadaan kehidupan para petani. Namanya di kecenderungan pada pengelolaan lahan pertanian, kemudian
air limpahan, irigasi dan sebagainya semuanya diperhatikan sekali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bentuk perhatiannya sangatlah besar. Juga ada kelemahan yang ada pada Salahuddin, memberikan tanah pertanian kepada anak-anaknya. Jadi ini menerapkan feodalisme ya, kalau zaman sekarang namanya feodalisme ya. Jadi anak-anaknya diberikan entah di bidang pertanian dan menganggap bahwa para petani adalah membantu hamba sahaya baginya. Kondisi perdagangan dan industri. Ini juga Sultan Nuruddin Janki menginginkan agar Syam dan Mesir juga dapat menjadi satu keinginan disambut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dengan hubungan perdagangan Mesir Syam semakin membaik setelah kaum muslimin mampu merebut kembali Karnak dan pusat-pusat perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Salib. Di hubungan perdagangan antara kaum muslimin dengan para pedagang Eropa juga berjalan dengan baik. Komoditas yang dikirim para pedagang muslim antara lain kurma, madu, kain wol, sedangkan yang dibawa kembali ke daerah asal berupa barang-barang hasil produksi dari Eropa. Jadi tukar, barter ya antara hasil-hasil yang didapat dari Mesir pada orang-orang Eropa. Orang Eropa kan menjual banyak barang-barang industri. Kemudian bagaimana kondisi kehidupan sosial? Pemerintahan dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi merombak total gaya kehidupan sosial Daulah Abbasiyah dan Daulah Fatimiyah. Para pemerintah dinasti Abbasiyah, para pemimpin yang terkenal boros berlebihan. Hal ini sama yang dilakukan oleh para pimpinan Daulah Fatimiyah. Pada pemerintahan dinasti Fatimiyah, para pemimpin sering mengadakan pesta peringatan, poya-poya lah istilahnya. Mereka tidak pernah meninggalkan acara makan-makan bagi masyarakat luas dalam acara pesta. Jadi cara ini sebenarnya pemborosan ya. Kalau di Al-Ayyubi lebih konsentrasi melakukan jihad, maka anggaran negara juga banyak dialokasikan untuk memperkuat militer, mengkali para pasukan perang. Masih mengikuti kemauan masyarakat yang senang dengan berbagai pesta keagamaan, tapi biaya untuk acara tersebut sangat sedikit. Kebiasaan Salahuddin mengutamakan bidang kemiliteran ini dimulai ketika berkuasa di Mesir. Pasukan Salib dengan kekuatan penuh sudah masuk perbatasan Syam dan segera melancarkan serangan untuk menguasai kota Iskandaria dan Dimyat. Adapun kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh para pemimpin pemerintah adalah memuliakan tamu, membekali para ibnu sabil, beri makan kepada para pelajar yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan Al-Azhar dan semua madrasah yang didirikannya. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial di Mesir di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah sangatlah sederhana dan tidak boros, tetapi tidak pula berkurang. Jadi ini yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam beberapa bidang. Ia sangat bijak ya, walaupun memang pasti ada saja kelemahan ya yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapi terus berjalan ya dengan apa yang dia inginkan, perjuangan untuk kembali Islam supaya lebih tegak, terutama di negara Mesir, yang supaya bisa menjadi jendela dunia. Karena setiap peperangan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini selalu berhasil ya. Kemudian banyak lagi kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan, apalagi di bidang pendidikan ya, ada tarbiyah. Bidang tarbiyah sejak memudarnya dinasti Fatimiyah akibat persaingan politik yang saling berebut kekuasaan, wajir dan melibatkan pasukan Salib, dinasti Ayyubiyah muncul membenahi keterpurukan Daulah Fatimiyah. Hal itu terjadi ketika Khalifah Nuruddin Janki mengutus Sirkuh dan Salahuddin untuk memimpin pasukan yang dibantu penguasa Suriah. Dalam sebuah pertempuran besar, Sirkuh dan Salahuddin dapat mengalahkan pasukan Salib sehingga Mesir dapat diselamatkan. Dengan keberhasilan itu, posisi Salahuddin Al-Ayyubi menjadi kuat.
pada tahun 567 Hijriah, bertepatan dengan 1171 Masehi. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah yang berkuasa sampai tahun 1174 Masehi, bertepatan dengan 1260 Masehi. Ya. Jadi dinasti Ayyubiyah juga dibagi dalam daerah-daerah kekuasaan yang semuanya dipimpin oleh kerabat dari Ayyubiyah. Pegang selain keluarga Ayyubiyah. Ya, ini adalah kemajuan-kemajuan di dalam pendidikan yang selalu diupayakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia juga seringkali bisa mengalahkan orang-orang Eropa ketika perang salib dan sebagainya. Jadi selama pemerintahan Ayyubiyah melakukan berbagai usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Misalnya mengalihkan dominasi mazhab Syiah menjadi mazhab Sunni, merombak pemerintahan yang korup dan banyak penyelewengan, mengganti para pejabat yang bersekutu dengan penjahat, banyak mendirikan madrasah-madrasah yang bermazhab Syafi'i dan Maliki. Ini sebagian ya tentang kisah dari dinasti Ayyubiyah yang nanti mungkin satu materi lagi nih ya kita akan lanjutkan minggu depan. Untuk minggu ini rasa cukup sekian. Kemudian untuk kelas 8 ya, besok untuk membuat ya tentang dinasti Ayyubiyah yang begitu banyak, tapi saya minta kesultanannya aja ya. Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo, Kesultanan Ayyubiyah di Hamah. Itu kamu tulis semuanya nama-nama sultannya yang memerintah dari tahun berapa ke tahun berapa. Itu saja tugas yang saya berikan. Ya, itu tugasnya sampai karena ini hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu ya terakhir dikumpulkan dan langsung ke WA saya aja. Itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan sekali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak. Bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.